Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supati dari perwakilan Weru 3. J. Begini Ustadz, yang saya tanyakan tentang kurban. Kurban itu satu sapi itu kumpulkan sama orang 7. Ya. Tapi sebagian yang kurban itu enggak pada sholat gitu Ustaz. Ya, terus? Lah apakah yang begitu itu, yang tahu tuntunan, ibaratnya menjalankan sholat, ya ibadah, itu apakah sah dalam kurban itu? Terus yang kedua, itu kan di tempat saya itu tiap satu tahun ada kurban, tapi kurban itu secara nyicil gitu. Satu bulannya diadakan 300.000, itu 11 kali. Ya. Tapi kebanyakan yang ikut kurban itu malah tidak sholat. Lah malah itu dibatas. Batasnya apa? Satu masjid itu cuma dibatas 3 sapi gitu. Padahal yang pada sholat itu malah belum pada daftar, malah tahu-tahu udah nggak kebagian. Padahal banyak yang masih mau kurban, tapi si takmir membatasi. Pokoknya 1 tahun cuma saya batas 3 karena tenaga. Apakah takmir itu begitu tuh diperbolehkan? Itu. Yang ketiga, kemarin itu ada tetangga yang meninggal. Bapaknya itu masuk Islam, tapi si anak ada 2 agama. Yang satu Kristen, yang satu Islam. Lah itu sama-sama mau mendoakan gitu. Kalau kita kan menyolotkan. Saya usul sama orang yang mau mandiin, yang sudah mandiin itu. Pak, kalau bisa, ini kan dua-duanya anaknya mau ibaratnya mendoakan, tapi yang satu kan lain agama. Itu kalau kita itu ngambil yang belakang bagaimana? Nah, terus jawabnya begini, apa semua anak pengen doakan? Semua anak itu doanya pasti sampai, saya juga punya bukunya, bilang begitu. Lah bukan begitu Pak, soalnya kalau bisa kan dia Islam, kalau bisa kita penutupnya aja. Insya Allah kita ngambil yang belakang, jadi belakang enggak istilahnya mudah-mudahan yang diterima oleh Allah, saya begitu Pak Ustaz. Ini mendoakan ini maksudnya menyolatkan ya. Atau mendoakan? Menyolatkan, kalau kita menyolatkan, kalau anak yang satu itu kan mendoakan gitulah. Maksudnya ya. Kalau yang saya maksud, kalau anaknya yang Nasrani, saya suruh mendoakan dulu, terus kita mau menyolatkan belakangan gitu. Maksudnya begitu Ustaz. Apakah itu dibenarkan? Ya begitu saja Ustaz. Pertanyaan saya, kalau ada kesalahan mohon maaf dan minta tausiahnya. Terima kasih atas jawabannya. Halo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah orang yang ikut iuran kurban yang tidak sholat tadi, dia orang Islam apa bukan? Ngaku Islam bukan? KTP-nya Islam? KTP-nya Islam Ustaz. Tapi seumur hidupnya sama sekali nggak pernah sholat? Nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid. Ke masjidnya kalau cuman itu ada hari raya kurban aja, ikut motong gitu. Cuman begitu. Ya. Makasih. Itu kewajiban panjenengan yang utama, nasihati. Beri nasihat orang yang ngaku Islam tapi tidak sholat tadi. Diberikan nasihatnya. Untuk sholat, wong Islam kuwi ciri orang Islam itu ya sholat. Sedangkan syariat Islam
itu hanya berlaku bagi orang yang beriman. Salah satu tanda bukti keimanan seseorang adalah sholat. Kalau dia ngaku Islam, tetapi seumur hidupnya tidak pernah sholat 5 waktu, berarti dia Islam KTP, Islam-Islaman itu, bukan Islam tenanan. Karena kalau Islam tenanan harus dibuktikan dengan sholat 5 waktu. Nah ini bagaimana korbannya, sah apa tidak? Sah tidaknya itu urusan Allah. Lah kita yang akan berkorban ke depannya golek encon sing padha salate. Golek encon 7 orang yang memang betul-betul mendirikan dan melaksanakan salat. Kalau kasus yang dipertanyakan ini sah tidaknya, Allah yang Maha mengetahui. Ini kan berarti korban sudah terjadi kemarin. Yang sudah ya sudah. Korban berikutnya kita berusaha golek encon sing podo solatnya, sama-sama solat, sehingga tidak akan muncul keraguan. Perkara takmirnya hanya membatasi 3, panjenengan korban delalah juga tergabung di situ orang Islam KTP, insya Allah korban jenengan diterima oleh Allah. Perkara yang encon tadi Islam KTP, kemudian takmirnya mengatakan ini pokoknya telu tok. Itu urusan takmirnya dengan Allah. Nah kalau panjenengan jadi takmir, kalau memang betul mengetahui, betul-betul mengetahui bahwa ini orang Islam ning Islam-Islaman ratau salat, gaene main, mendem, ning wayah kurban dia ikut kurban, maka berikan nasihat. Ya alhamdulillah sekarang sudah ikut kurban, mulai hari ini salat. Bisa jadi belum tahu tata cara salat, maka takmir ngajari. Itu sudah baik. Tetap ikut kurban. Nah, mungkin belum tahu caranya salat. Arep salat isin wis bacot gede kok urung iso. Ngaku nekat cilik orang Islam. Nah, maka dinasihati 4 mata dari hati ke hati. Itu yang lebih utama. Sebelum korbannya, sholatnya yang lebih utama. Sholatnya yang lebih utama. Kasihan, sudah ngaku Islam, tetapi tidak mau membuktikan keislamannya dengan sholat. Kita kan kasihan. Ada tanggung jawab di pundak, yaitu memberikan nasihat biar yang bersangkutan mau mendirikan sholat 5 waktu. Lah ke depan terkait kurbannya panjenengan cari yang memang sholat 5 waktu. Apakah kurban yang tidak sholat tadi diterima? Kalau dia Islam, mengaku hanya Tuhan itu hanya Allah dan Muhammad utusan Allah, dia tidak sholat, diterima dan tidaknya itu urusan Allah kurbannya. Tetapi Allah memberitahu melalui ayatnya, la yanalallah dima'uha wala luhumuha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kira-kira sampai enggak kalau merujuk ayat Allah itu? Kalau merujuk ke ketetapan Allah, korban orang yang tidak sholat sampai tidak. Nah, orang takwa cirinya menjaga sholat 5 waktu. Orang yang takwa bukan darah
maupun daging hewan sembelihan yang sampai kepada Allah, bukan darah dan daging korban yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Sekarang pertanyaannya, orang sholat, orang yang tidak sholat itu ciri orang yang bertakwa atau bukan? Bukan. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa itu menegakkan, mendirikan sholat. Sholatnya tanha anil fasya wal munkar, itu orang yang bertakwa. Dia akan mendirikan, menjaga sholatnya. Maka orang yang tidak sholat merujuk pada ayat Allah itu, tentu dia jauh dari ciri orang yang bertakwa, sehingga bukan darah dan daging kurbannya yang sampai, tetapi ketakwaan yang sampai kepada Allah, yang diterima Allah. Ya, maka golek encon yang sholat. Kemudian orang Islam meninggal dunia, namun ada anak yang beda agama. Nah, kita ini kewajiban kita sudah doakan, sholatkan saja, tidak ini engkau di akhir sebagai penutup biar diterima. Lawang doanya anak yang tidak Islam tadi jelas tidak diterima oleh Allah. Sudah, kita tidak usah mikir neka-neka, iki ora ditompo ditutup sih. Akhirnya ditutup dongane anak sing ora Islam tadi, karena tidak diterima, kemudian kita doa di penutup. Itu akan diterima oleh Allah. Apa ya ditompo tenan? Sudah, pokoknya kalau ada orang Islam meninggal, tunaikan haknya. Ya, pertama dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Nyolatkannya tidak perlu paling akhir, pokoknya sampai situ sudah solatkan. Sudah solatkan. Perkara diterima solat kita, doa kita oleh Allah atau tidak, itu hak mutlak, kewenangan mutlak dari Allah. Yang penting kita sebagai saudara sesama muslim menunaikan kewajiban kita, yang mana itu menjadi hak muslim yang meninggal tadi. Maka dengan rawuh sholat, sudah selesai sholat ya sudah, mungkur perkara anaknya yang lain mau mendoakan, jelas tidak diterima. Ya, sehingga tidak perlu pilih-pilih waktu paling akhir, tengah, awal. Nah, pokoknya kewajibannya yang mana itu menjadi hak muslim yang telah meninggal tadi tunaikan dengan baik.